praktikum tentang pengaruh deterjen terhadap perkecam bahan. Tujuannya yaitu agar kita tahu apakah pengaruh deterjen terhadap perkecam bahan kacang hijau. Di sini terdapat alat dan bahan yang kita perlukan, yaitu ada baskom yang sudah berisi air gunanya untuk merendam kacang hijau. Lalu yang kedua, ada gelas yang sudah diberi label konsentrasi untuk larutan deterjen. Lalu selanjutnya terdapat gelas yang berukuran 1000 ml. Lalu ada kapas, deterjen serbuk, kacang hijau. Lalu ada gelas untuk menakar, ada aluminium foil, penggaris, dan sendok teh. Langkah yang pertama yaitu kita akan merendam biji kacang hijau secukupnya ke dalam baskom yang sudah berisi air. Biarkan rendaman kacang hijau selama beberapa menit. Sedangkan kacang hijau yang kita pilih dalam percobaan ini yaitu kacang hijau yang tenggelam. Apabila ada yang mengapung, maka tidak kita gunakan dalam percobaan ini. Langkah yang kedua yaitu kita mulai masukkan kapas ke dalam gelas yang berukuran 500 ml yang sudah diberi label nomor 1 sampai 6 dan label kontrol seperti air ledeng atau air PDAM. Langkah yang ketiga yaitu kita mulai membuat larutan konsentrasi deterjen seperti 100%, 50%, dan seterusnya. Caranya yaitu kita masukkan 1 sendok teh ke dalam gelas yang berukuran 1000 ml. Lalu kita mulai aduk-aduk saja sampai merata. Setelah larutan kita aduk tadi, kita masukkan ke dalam gelas yang sudah diberi label 100% sampai penuhnya 500 ml. Selanjutnya kita buat larutan deterjen dengan konsentrasi 50%. Caranya yaitu kita masukkan saja air PDAM ke gelas 1000 ml yang tinggal setengah tadi sampai penuh. Lalu kita masukkan ke dalam gelas berisi 500 ml yang sudah diberi label 50%. Nah, sekarang larutan 50% sudah kita dapatkan. Sekarang mari kita buat yang berkonsentrasi 25%. Caranya masih tetap sama. Kita masukkan saja air sampai penuh. Lalu kita masukkan ke gelas yang konsentrasinya 25% sampai 500 ml. Nah, sekarang larutan 25% sudah kita dapatkan. Lalu selanjutnya kita membuat larutan dengan konsentrasi 12,50%. Caranya masih tetap sama, kita isi dengan air PDAM. Lalu kita masukkan ke dalam gelas yang sudah berlabel 12,50% sampai 500 ml. Setelah itu kita membuat larutan dengan konsentrasi 6,25%. Kita masukkan saja sampai penuh. Dan larutan ini sudah kita dapatkan. Lalu selanjutnya kita membuat larutan dengan konsentrasi 3,10%. Lalu kita masukkan saja sampai penuh. Dan larutan ini sudah kita dapatkan. Dan yang terakhir kita masukkan air PDAM sebagai kontrol ke dalam gelas 500 ml. Langkah yang keempat yaitu kita memasukkan biji kacang hijau yang sudah terpilih ke dalam larutan deterjen yang sudah kita buat tadi. Lalu kita biarkan rendaman selama 5 menit. Setelah kita tunggu selama 5 menit, maka biji kacang hijau ini kita pindahkan ke dalam gelas yang sesuai di atas tisu atau kapas. Misalnya kita ambil kacang hijau dari gelas larutan 50%, maka kita pindahkan ke gelas yang berlabel nomor 2. Dan ini adalah kacang hijau yang sudah kita pindahkan ke dalam gelas yang berisi kapas. Lalu selanjutnya pada langkah ke-6 ini kita masukkan larutan deterjen secukupnya ke dalam gelas yang berlabel sesuai dengan larutan.
Lalu selanjutnya pada langkah ketujuh, kita tutup semua gelas menggunakan aluminium foil supaya cahaya tidak dapat masuk. Nah, ini semua sudah kita tutup menggunakan aluminium foil. Sekarang kita tunggu selama 24 jam untuk mengamati pertumbuhan kacang hijau ini. Nah, ini adalah hasil yang sudah kita tunggu selama 24 jam. Dan ini hasil setelah kita tunggu lagi selama 48 jam. Terlihat warna biji pada kacang hijau yang telah direndam dengan larutan konsentrasi deterjen yang tinggi, maka warnanya menjadi gelap. Sedangkan warna biji yang direndam dengan air PDAM selama 48 jam, warna bijinya masih terlihat segar. Dari hasil pengamatan yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa deterjen sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan perkecambahan kacang hijau, karena deterjen mengandung bahan kimia yang sifatnya mencemari lingkungan dan tumbuhan.